Selamat Natal Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Semoga damai dan kasih Natal selalu menyertai Anda dan keluarga Anda, memberikan kehangatan, memberikan pengharapan, memberikan satu semangat ya untuk menyongsong tahun yang baru di tahun 2021 nanti. Ya, saya percaya bahwa Anda dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang selalu sejahtera Bapak Ibu. Doa saya Bapak Ibu buat Anda semua, Anda semakin baik, semakin bertumbuh, dan Anda mendapatkan satu pengharapan yang luar biasa ya di dalam Natal ini. Ya, Bapak Ibu, selamat Natal di tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Sukses selalu buat Anda semua. Bagaimana sih sebaiknya kita menutup tahun yang sudah kita jalani, khususnya di tahun 2020 ini, sehingga kita bisa mendapatkan suatu pertumbuhan, satu perkembangan, kita bisa lebih maksimal, lebih bertumbuh lagi di tahun yang baru, Bapak Ibu. Nah, di dalam sesi kali ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana caranya kita menutup tahun yang terbaik, Bapak Ibu, untuk Anda. Ya, emang tahun 2020 ini udah berlalu begitu cepat ya. Bapak Ibu semua, tahun demi tahun kita lalui, kita nggak terasa bahwa begitu cepat waktu berlalu, dan pertanyaannya adalah apakah tahun demi tahun yang kita lalui itu membawa suatu pertumbuhan, mendekatkan kita lebih dekat kepada goal kita, kepada impian kita, kepada tujuan-tujuan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Hendy Lianto. Buat Anda yang sudah sering mendengar saya, terima kasih Anda sudah menjadi pelanggan yang setia. Saya sangat appreciate Anda semua. Ya, buat Anda yang baru pertama kali, ya consider Bapak Ibu untuk bisa subscribe channel saya, sehingga saya dan channel ini bisa berkembang lebih lagi, dan juga Bapak Ibu semua Anda bisa mendapatkan terus pertumbuhan dan growth yang semakin bertumbuh Bapak Ibu ya di dalam kehidupan Anda, di dalam bisnis Anda. Nah, Bapak Ibu semua, bagaimana sih caranya yang terbaik kita bisa menutup tahun ini, khususnya tahun 2020 ini dengan suatu kemenangan, sehingga di tahun 2021 nanti kita mendapatkan satu pertumbuhan, mengekspan kita punya mindset, dan juga bisnis kita semakin baik, bisnis kita semakin berkembang, impian Anda lebih cepat tercapai, ya bahkan bisa dicapai di tahun depan ini Bapak Ibu semua. Nah, ada beberapa hal yang biasanya saya selalu lakukan Bapak Ibu dari tahun ke tahun, dan semoga ini juga menjadi satu hal yang berguna, bermanfaat buat Anda semua. Bapak Ibu, hal yang pertama yang saya selalu lakukan, saya selalu siapkan waktu sendiri Bapak Ibu semua. Untuk apa? Untuk saya mengevaluasi diri saya sendiri. Apa yang sudah saya lakukan di tahun yang lama, artinya di sini adalah di tahun 2020 ini. Apa yang sudah saya perbuat? Kesalahan-kesalahan apa yang saya kerjakan itu kita harus stop Bapak Ibu. Kita harus tinggalkan, kita evaluasi apa yang tidak boleh kita lakukan, sehingga kita tidak mengulangi. Dan juga kita mulai berpikir Bapak Ibu ya, apa hal-hal baru atau hal-hal yang harus kita jalani lagi, hal-hal positif yang kita harus lakukan lagi di tahun yang baru nanti, sehingga itu membawa perkembangan. Jadi Bapak Ibu, evaluasi diri kita sehingga membawakan suatu kemajuan buat diri kita di tahun yang baru nanti. Ya, tanpa evaluasi, tanpa suatu refleksi diri, Anda tidak mungkin bisa berkembang Bapak Ibu. Dan cara saya berikutnya adalah Bapak Ibu, silahkan Anda bisa bertanya kepada orang-orang, rekan kerja Anda yang dekat, apa yang harus diperbaiki dari diri Anda, sehingga opini mereka lebih jujur biasanya daripada diri Anda sendiri. Betul nggak Bapak Ibu? Tanya keluarga Anda, apa yang harus diperbuat, apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan lebih baik lagi, pribadi seperti apa, menjadi seperti apa yang harus saya kerjakan, sehingga lebih maksimal. Jadi evaluasi Bapak Ibu, jangan lupa untuk bisa mengoreksi diri kita. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang saya juga kerjakan, saya juga lakukan adalah biasanya saya menetapkan target 2021, target di tahun baru itu ingin mencapai apa. Misalkan Anda ingin mengganti mobil yang baru, sudah 10 tahun nih mobil. Nah, kita memacu diri kita supaya tahun 2021 ini kita bisa membeli mobil baru. Atau mungkin Anda ingin membeli rumah sendiri. Selama ini mungkin masih tinggal dengan mertua, aduh saya ingin punya kerinduan. Walaupun rumah belum besar segimana, tapi kita memaksakan diri kita Bapak Ibu untuk memacu diri kita untuk bisa beli rumah. Misalkan itu targetnya. Dan lebih penting lagi, di luar target yang sudah Anda tentukan itu Bapak Ibu, tetapkan ingin menjadi tahun apa di tahun depan, tahun seperti apa yang Anda inginkan. Buat saya pribadi Bapak Ibu, di tahun ini sudah menjadi tahun yang membangun basic saya setelah beberapa tahun ini saya melakukan di dunia training.
sosial media saya berkembang dan lain segala macamnya. Bapak Ibu, ini adalah dasar fondasi buat saya. Dan tahun 2021 itu adalah tahun terobosan buat saya pribadi, Bapak Ibu, tahun breakthrough. Nah, itu ada tema dari saya pribadi, tahun breakthrough. Nah, apakah tema di tahun depan, tahun 2021 buat Anda? Tentukan tema besarnya dan target-target kecilnya, silahkan ya Anda bisa list, Bapak Ibu, sehingga itu memacu Anda. Target yang harus bisa membuat Anda bergerak menjadi bahan bakar. Jangan target yang kalau nggak capai juga nggak apa-apa. Nah, itu cilaka, Bapak Ibu ya. Jangan, jadi harus target yang memacu Anda untuk berkembang. Nah, berikutnya Bapak Ibu, step berikutnya yang biasanya saya juga kerjakan untuk menutup tahun menjadi tahun yang terbaik, Bapak Ibu, sehingga tahun depan lebih berkembang lagi, adalah saya melakukan planning dari rencana tadi. Ya, jadi rencanakan ya apa step by stepnya yang harus Anda kerjakan sehingga Anda bisa mencapai target Anda dan mencapai tema tahun Anda di tahun 2021. Ya Bapak Ibu, misalkan ya buat saya pribadi, misalkan saya ingin mengadakan seminar amal Bapak Ibu 2 bulan 1 kali. Ya misalkan training rutin dengan judul-judul berikut yang sudah saya tentukan. Ini contohnya saya, Bapak Ibu ya. Kemudian saya ingin mengaktifkan media sosial saya lebih baik lagi, Bapak Ibu, membuat konten-konten yang lebih kreatif misalkan, itu Bapak Ibu ya. Itu contohnya. Jadi step by stepnya Anda jabarkan apa yang harus Anda lakukan di dalam bisnis Anda, di dalam pekerjaan Anda, ya Bapak Ibu, di dalam kehidupan Anda, mungkin kehidupan pribadi Anda, hubungan Anda dan keluarga. Nah, itu harus Anda rencanakan. Ya, tanpa rencana Bapak Ibu mustahil Anda bisa mencapai. Ya, karena segala sesuatu kesuksesan dicapai dengan perencanaan yang baik, Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu semua, yang saya juga kerjakan, yang biasanya saya lakukan adalah bukan hanya merencanakan, tetapi saya juga membangun, berusaha untuk mencetak kebiasaan-kebiasaan baru di tahun yang baru. Ya, saya biasanya selalu komitmen untuk membuat 2 kebiasaan baru yang saya perbuat di tahun yang baru tersebut. Misalkan, aduh saya malas bisa baca buku, padahal kita tahu baca buku ini bisa meningkatkan skill kita. Nah, kita bisa membuat kebiasaan baru, yaitu misalkan membaca buku dengan disiplin 15 menit sampai 30 menit misalkan per hari, Bapak Ibu. 15 menit cepat sekali, tapi Anda bisa mendapatkan 2, 3, 4 halaman yang membuat Anda bertumbuh setiap hari. Nah, misalkan Bapak Ibu Anda belum rajin nabung, selama ini masih bablas terus ya, dapat income, dapat gaji, dapat satu hasil daripada usaha Anda, terus Anda belum bisa menabung. Nah, Anda siapkan ya, kebiasaan baru tersebut adalah untuk mungkin membuat Anda bisa menabung. Ya misalkan 1 bulan 500.000, 1 juta, 100.000 misalkan setiap bulan. Tergantung kemampuan dan hasil Anda tentunya setiap bulannya, Bapak Ibu. Jangan dipaksakan. Tapi ingat, tabungan itu penting loh buat masa depan, contohnya begitu ya. Itu kebiasaan-kebiasaan baru. Misalkan Anda biasa prospek 1 minggu cuma 2-3 hari. Sekarang kita 3 kali, maksud saya Bapak Ibu, 2-3 kali ya Anda prospek 1 minggu. Nah, sekarang Anda membangun kebiasaan baru harus bisa sehari minimal 1 kali, kecuali weekend misalkan begitu ya. Nah, itu harus Anda bangun kebiasaan itu. Tambahkan saja 2 kebiasaan baru, pasti akan membuat suatu perubahan yang dahsyat di dalam hidup Anda, Bapak Ibu, saya percaya. Nah, step terakhir yang biasanya saya kerjakan dan saya lakukan di akhir tahun, tidak lain tidak bukan adalah saya refreshing, Bapak Ibu ya. Saya bermain dengan keluarga saya, dengan orang tua, dengan anak, dengan istri. Siapkan waktu Anda, Bapak Ibu, jangan hanya memikirkan pekerjaan saja, tetapi bermainlah, siapkan waktu dengan mereka. Karena sudah setahun ini Anda bekerja, apalagi kita menghadapi pandemi ini, kita betul-betul bekerja ekstra, Bapak Ibu, untuk terus survive dan bertumbuh di tahun ini, betul? Ya, mari kita siapkan waktu kita 1 minggu ke depan, ya, atau mungkin maksimal 2 minggu ke depan untuk bisa bermain dengan keluarga. Kenapa? Waktu tidak bisa kita ulang. Dan bermain mungkin tidak hanya dengan keluarga saja. Apa hobi Anda? Misalkan Anda suka main game, ya Anda mau nonton Netflix lah, misalkan ya Anda mau nonton apapun ya yang mungkin membuat Anda lebih rileks, lebih santai dan mericas semangat Anda lagi. Mungkin Anda suka mancing, silahkan begitu Bapak Ibu ya, siapkan waktu untuk memancing begitu ya, dan lain-lain tentunya ya. Pastikan Anda menggunakan waktu Anda untuk refreshing, jangan lupa. Karena itu akan membuat diri Anda kembali segar dan bertumbuh dan bisa semangat menjernihkan pikiran Anda kembali.
Nah, Bapak Ibu, semoga saran-saran ini berguna buat Anda semua. Saya percaya tahun 2021 akan menjadi tahun yang lebih baik lagi buat kita. Ya Bapak Ibu, sampai jumpa ya Bapak Ibu di dalam video-video saya berikutnya. Ya pastikan Anda terus mengikuti saya. Bapak Ibu like dan share Bapak Ibu video ini dan terus bagikan kepada tim kerja Anda, kepada keluarga Anda, sehingga banyak orang yang lebih terbantu lagi Bapak Ibu dan berkembang di dalam kehidupan pribadi dan dalam bisnis mereka. Sukses selalu buat Anda Bapak Ibu, dan Tuhan memberkati Anda.